Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Abi Agus dapat kembali menjumpai Anda dalam program Sejarah Islam Nusantara. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat, di kesempatan hari ini kita kembali berjumpa di kediaman Bapak Ahmad Mansur Suryanegara, di mana beliau adalah salah seorang sejarawan Muslim yang juga seorang ulama. Bukan karena beliau memiliki banyak pondok pesantren ataupun santri, tetapi karena pengetahuan beliau tentang sejarah Islam di Nusantara ini yang begitu hebatnya, dan beliau sangat dekat dengan Islam. Di hari ini ikhwan dan akhwat, kita langsung dari kediaman beliau di Jalan Saturnus Raya, Margahayu, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah, saja kita sapa Pak Ahmad Mansur Suryanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah lama Pak saya tidak rekaman sama Pak Ahmad Mansur. Ya, karena ada kesibukan juga melayani undangan-undangan dakwah itu. Iya, alhamdulillah. Yang terakhir kemarin ada undangan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Jadi kita ke sana dalam kaitannya 22 Oktober 1945 Hari Santri. Hari Santri. Ya, dan juga kemarin di Pekanbaru di sana juga ada upacara-upacara Hari Santri pada tanggal 22 Oktober itu. Hari Santri. Iya. Ini adalah hari di mana kita merayakan para santri, Pak Mansur. Kemudian Santri yang berjuang, bukan santri dalam arti boarding school tidur di kobong atau di asramanya masing-masing, tapi santri-santri yang membuat Indonesia merdeka, santri-santri yang berjuang untuk membela proklamasi, santri-santri yang menginginkan penjajahan itu untuk tidak kembali di Republik ini, walaupun didukung oleh kekuatan negara-negara besar, yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, membantu Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Tapi santri, walaupun kobong-kobongnya yang kecil-kecil itu, rumahnya yang sangat jelek itu, tapi semangatnya sangat dahsyat, berani melawan tentara sekutu. Iya. Nah, hari yang demikian hebat, yang merupakan bukan sejarah lokal, santri, tidak, tapi merupakan sejarah international history, santri menampilkan perlawanan terhadap penjajah. Penjajah itu didukung oleh negara-negara besar, yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dan juga Cina pada waktu itu. Ikut membantu, merupakan satu kesatuan yang disebut Allied Forces, tentara sekutu. Dan santri itu dari seluruh Nusantara, mulai dari Sabang sampai Papua. Ya, dipanggil semua, tapi karena waktu itu sedang perang, maka kemungkinan besar hanya seluruh Jawa dan Madura, tapi itu saja sudah merupakan kekuatan yang merepotkan sekutu. Pak Mansur, yang menarik ketika para santri, para ulama, para kiai, para ustadz, mereka berjuang melawan penjajah. Penyemangat mereka dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Iya. Tapi sekarang
ada beberapa pihak yang kemudian mengidentikan takbir itu dengan Teroris. terorisme. Nah, ini bagaimana Pak Mansur? Itu hanya karena ketidakmampuan mengambil kesimpulan. Jadi sesuatu yang dijadikan ciri, lalu dia mengambil kesimpulan yang bukan cirinya. Ciri itu mesti beda dengan yang lain. Kalau masih sama, itu bukan ciri. Iya. Kan begitu. Jadi Rasil itu apa cirinya? Islam yang satu. Betul. Yang lain tidak ada istilah itu. Itu ciri. Kalau TV One itu bagaimana? Memang beda. Itu cirinya kan. Slogannya begitu ya. Ya. Jadi kalau dianggap Allahu Akbar sebagai ciri teroris, dia tidak bisa membedakan antara azan, antara hal-hal yang bersifat itu sholat, melalui Allahu Akbar. Proklamasi pun dengan Allahu Akbar. Kalau dia mengatakan teroris itu. Nah kalimatnya yang keliru. Ini keliru di dalam pengambilan kesimpulan tentang ciri. Gitu. Jadi orang Indonesia itu bagaimana bisa menghormati agama lain yang berbeda. Itu ciri kan. Gitu. Jadi jangan. Tapi dengan adanya sementara orang mengatakan ciri teroris itu dengan takbir, itu pemikiran yang keliru. Ya, padahal dulu sangat keliru, yang tidak pada tempatnya. Seandainya kita tidak punya kalimat takbir Allahu Akbar, lalu bagaimana para kiai, para ulama membangkitkan semangat? Bahkan Bung Tomo ketika mengorbankan semangat arek-arek Surabaya melawan sekutu, bagaimana kalau tidak ada kalimat takbir ya Pak Mansur? Ya, kalau tidak ada takbir maka nggak akan berani masuk dalam medan pertempuran itu. Karena orang bertempur itu rasa takut tuh luar biasa. Iya. Tapi karena kita sudah merasa bukan milik kita pribadi, tapi milik Allah yang Maha Agung, segalanya diserahkan. Lalu timbullah keberanian yang sangat dahsyat, yang sangat membuat orang-orang yang namanya penjajah itu gemetaran sendiri. Karena apa? Orang tidak pernah takut dengan peluru yang akan menembus dadanya itu. Karena kematian bukanlah kematian. Itu pandangan mereka, dan yang semacam itu adalah santri-santri yang dibina oleh ulama-ulamanya yang kemudian tidak takut mati. Sebenarnya pembinaan seperti apa sih Pak Mansur sehingga menjadikan para santri tidak takut mati pada saat itu, kemudian para santri berjiwa militan, rela mengorbankan dirinya demi kemerdekaan negara? Ya, santri itu tidak hanya satu hari. Dia diajari dengan beberapa macam pelajaran, jadi antaranya sejarah Nabi yang sebenarnya tarikh Rasul. Nah, tarikh Rasul itu kan satu pembelajaran tentang hal bagaimana menegakkan kebenaran. Gitu. Nah, karena perjuangan-perjuangan Rasul itu tidak disertai dengan materi, tapi dengan keyakinan Allah berpihak kepada apa yang diperjuangkan, maka itu menimbulkan rasa keberanian yang luar biasa. Jadi berani karena tauhid, berani karena pada Tuhan yang Maha Kuasa itu akan membenarkan semua tindakannya. Dan itulah membuat dia itu nikmat menjadi Islam dan kemudian mempertahankan tanah air. Waktu itu begitu. Sebenarnya bagaimana Pak Mansur sejarah panjang kehidupan para santri di Nusantara? Kan kalau kita merunut kembali ke belakang, maka kita akan kenal dengan perjuangan para wali songo juga gitu. Iya. Jadi santri-santri mula-mula kalau abad 7 santri yang dagang. Karena zamannya zaman dagang. Gitu. Sehingga kenapa NU ada yang dinamakan Nahdlatul Tujar. Iya. Tujar itu dagang. Tujar dagang. Iya. Kalau Nahdlatul itu kebangkitan. Jadi kebangkitan pedagang. Iya. Kalau adanya penghalusan istilah kan. Lalu jadi bukan pedagang bahasanya. Tapi kan wira usahawan. Jadi kalau
santri itu tergantung pada zamannya. Zamannya sedang apa, maka santri juga mengikuti zaman itu. Kalau sekarang ini nggak ada perang, maka santri-santri hanya belajar saja. Belajar sebagaimana apa yang diwajibkan untuk diketahui. Buku-bukunya apa, gitu. Itu yang dibaca. Kalau zaman perang, santri itu sakti. Gitu. Karena gurunya juga sakti. Kiainya sakti. Jadi zaman yang membuat perbedaan. Itu. Baik. Nah, ikhwan dan akhwat, sedikit oleh-oleh dari cerita Pak Mansur pada saat beliau ke Surabaya dan Pekanbaru pada tanggal 22 November kemarin Pak Mansur, yaitu tentang Hari Santri dan bagaimana cerita beliau, sejarah para santri dalam merebut kemerdekaan dan kemudian mempertahankan kemerdekaan. Yang ini juga tidak lepas dari peran para ulama, para kiai, dan mungkin juga para habaib gitu. Nah, ikhwan dan akhwat, pada pertemuan kita di hari ini ada sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menariknya adalah saat ini Pak Mansur memakai busana. Kalau Anda saat ini mendengarkan radio begitu, mungkin kalau lihat di hasil visual akan lebih mudah. Mansur menggunakan busana warna hitam dengan corak keemasan. Begitu Mansur ya? Ini kalau tidak salah ini batik dari mana Pak Mansur? Kebetulan saya waktu ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu ada pasarnya. Pasarnya ada after bawah untuk buah-buahan, pasar atas untuk busana. Itu bahan-bahan untuk busana. Maka diambil di sana. Ini yang saya beri nama, ini kan busana Pekanbaru karena asalnya dari sana. Gitu. Jadi ciri dari produk Sumatera itu, busana Sumatera itu selalu menyala dan warna keemasan. Karena Sumatera itu disebutnya Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa. Iya. Dwipa itu artinya pulau. Suwarna emas. Jadi di sana itu semua budayanya itu dalam berbusana itu memilih warna-warna yang gemerlapan. Gitu. Warnanya kalau tidak salah, saya pernah 2 tahun di Batam Pak Mansur. Itu identik dengan warna hijau, kuning dan emas gitu ya. Iya. Warna Melayu gitu Pak Mansur. Nah itu kan warna, tidak akan mungkin yang begini umpama di daerah yang tidak mempunyai tambang emas. Karena banyaknya tambang emas seperti di Sumatera Barat itu juga ada tambang emas. Di samping batu bara. Walaupun tidak sebesar di Papua begitu Pak Mansur. Ya Papua itu kan sudah melayani dunia. Itu Amerika berani menanamkan modalnya di situ karena realitas yang bukan tembaga dan emas. Iya. Jadi kalau lihat negara-negara di Indonesia ini ada kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan. Nah, setiap kesultanan pasti ada rakyatnya yang memproduk busana, itu, bahan itu. Dan setiap wilayah mempunyai corak tersendiri. Itu menjadi ciri khas begitu ya. Tidak ada kesamaan. Jadi kalau kita pergi ke Bima gitu, itu beda lagi. Warnanya juga basicnya itu hijau, warnanya keemasan atau warna perak. Kalau kita sampai ke Lombok juga gitu, lebih hebat lagi. Tenun-tenunnya Lombok itu. Nanti sampai ke timur lagi, ya beda lagi. Gitu. Inilah karena kerajaan-kerajaan itu Islam, karena kerajaan itu adalah membawa ajaran Al-Quran, dalam Al-Quran itu busana itu nomor utama. Karena busana itu utama, maka timbullah upaya untuk menghadirkan busana yang dengan ciri khas wilayahnya itu. Tapi bagaimana kalau mungkin anak-anak sekarang atau dalam pelajaran sejarah kita mengenal Sumatera itu dulu ada kerajaan Sriwijaya Pak Mansur. Dan Sriwijaya notabene dulu kalau tidak salah beragama Buddha.
apakah di manakah letak kerajaan-kerajaan Islam pada saat adanya kerajaan Sriwijaya? Ya, Sriwijaya itu kan Buddha. Ya. Dan kerajaan Buddha itu, karena ajaran Buddha itu tidak seperti Islam menganjurkan utamanya berbusana, maka kita sudah lihat patung-patung yang mereka buat, sampai Sang Buddha Gautama sendiri tidak menggunakan baju. Iya. Walaupun baju itu bukan berarti baju utuh seperti yang kita pegang begini, kita pakai itu, tapi adalah baju yang bersifat ukiran atau itu. Jadi setiap negara itu mempunyai kelebihan, gitu. Indonesia itu. Jadi setiap ada kerajaan pasti ada tukang bikin baju. Dan tenunnya itu beda. Setiap kerajaan beda tenunnya. Beda. Jadi buatan Sumatera Barat dengan buatan Pekanbaru beda lagi. Kan. Padahal kan tidak jauh berbeda letak geografisnya, Pak Mansur. Ya, Allah itu hebatnya. Subhanallah. Melimpahkan ilmu busana dengan corak yang beda-beda gitu. Jadi kalau di Eropa nggak ada kekayaan seluruh Indonesia ini. Jadi ada busana yang dipakai dan kemudian diproduk secara itu di dalam wilayah itu siapa dan siapa. Gitu. Tapi semuanya bisa menghasilkan satu keanehan. Tanaman di Aceh bajunya beda gitu. Dengan yang ada di Pekanbaru. Nanti dari Batam itu mungkin beda lagi gitu. Iya. Nah, apalagi kita memperhatikan dengan tradisi pernikahan itu disambut dengan berbagai macam acara. Jadi memang setiap corak berbeda. Batik yang Pak Mansur gunakan batik Pekanbaru, ikhwan dan akhwat. Ini tenun berbeda dengan batik yang ada masih daerah sekitar Sumatera. Kemudian bukan hanya itu, kalau kita lebih jauh lagi ke Pulau Jawa juga macam-macam Pak Mansur. Batik Jawa Barat, batik Betawi, batik Jogja, batik Jawa Tengah, kemudian batik Jawa Timuran, semuanya berbeda. Ini punya ciri khas tersendiri, punya. Yaitu kekayaan bangsa Indonesia sebagai anugerah Allah dalam membusanai kelompok-kelompoknya atau membasahi bangsa ini. Gitu. Jadi orang Bali mempunyai corak sendiri. Lombok beda juga. Nanti Kewetan lagi itu bahannya beda lagi gitu. Tentang busana itu. Jadi tidak semuanya sama. Nanti di Aceh juga beda. Nanti kalau nanti modelnya di samping bahan, modelnya juga beda. Kalau kita melihat baju bodo yang ada di Makassar, itu sangat beda dengan baju-baju yang lain. Itu bahannya yang bagaimana itu walaupun kelihatan sama tapi beda. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih memperbincangkan tentang masalah busana dan kekayaan alam dari busana itu sendiri. Kami akan segera kembali setelah nada takwa berikut ini. Masih dari Jalan Saturnus Raya Margahayu Kota Bandung di kediaman Pak Ahmad Mansur Surya Negara, ikhwan dan akhwat. Di hari ini kita masih berbincang tentang sejarah pembusanaan di Indonesia.
sedikit banyak tadi Pak Mansur sudah bercerita tentang batik, kemudian sejarah batik, kemudian kenapa sih di setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri dari setiap busana yang dihasilkan, karena memang ternyata kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu punya tukang jahit busana, dan ini yang kemudian menghasilkan ciri khas tersendiri di setiap daerah, entah itu di Pekanbaru, entah itu di Pulau Jawa, baik itu di Jawa Barat, di Betawi atau Jakarta seperti yang kita kenal saat ini, Jogja, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, Bali, bahkan tadi sedikit Pak Mansur menyinggung di Makassar. Makassar itu ternyata juga punya pola tersendiri dalam Iya. busananya Pak Mansur ya. Nah, ikhwan dan akhwat, di segmen yang kedua ini Pak Mansur juga mengenakan busana yang berbeda pada segmen yang pertama tadi. Pada segmen yang pertama tadi Pak Mansur menggunakan busana dengan warna dasar hitam, coraknya Keemasan. warna emas, Hmm. corak dari batik khas Pekanbaru. Kalau saat ini yang Pak Mansur kenakan, beliau menggunakan baju berwarna dasar biru, tapi coraknya juga masih tetap sama, corak emas, dan gaya khasnya adalah gaya khas Pekanbaru. Ini kalau boleh tahu Pak Mansur, Pak Mansur punya berapa banyak busana dari Pekanbaru ini? Kalau dari Sumatera umumnya gitu Heeh, ada 3 model gitu. 3 model. Ya, ya warna biru, warna perak, Mm-mm. warna emas, dan kemudian dari Lombok, dari Bima, gitu, Hmm. dari Irian, lalu dari eh, batik Kalimantan ada, gitu. Irian punya batik Pak Mansur. Ada. Punya batik. Gambarnya beda, pola itunya beda. Itu gambar-gambar yang pola-polanya itu yang dinamakan prehistorik itu Prehistorik. gambar-gambarnya, Hmm. pola-polanya. Jadi Ya, seperti lukisan di goa-goa ya begitu. gitu, ada. Ya. Dan warnanya juga apa, tajam gitu, Heeh. warna merah ati dan Hmm. gambar-gambar hitam ada. Juga saya mendapat dari Bupati Sampit itu, Sampai. ya itu juga warna bahannya semacam sutra gitu. Hmm. Halus sekali dan coraknya corak Dayak gitu. Jadi gambarnya beda lagi. Kalau Dayak itu kan ornamentalnya selain ditambah dengan apa itu bahannya yang menyala, yang tempel-tempel, Hmm. yang juga harus dijahit juga. Hmm. Tapi bahannya dari bahan plastik yang menyala gitu. Ada juga. Jadi beda-beda setiap wilayah yang ada satu kesultanan, dan itu di situ ada ulama yang menganjurkan harus pakai busana. Hmm. Allah memberikan satu keilmuan berdasarkan bahan-bahan yang ada di wilayah itu, maka terjadilah tenun-tenun yang berbeda-beda. Gitu. Jadi tenun Padang itu beda dengan tenun yang dari Palembang. Palembang berbeda lagi dengan yang di Lampung, walaupun itu sama Sumatera. Tetapi karena Suwarna Dwipa, tadi saya katakan Suwarna Pita, Dwipa, Suwarna itu emas, Dwipa itu pulau. Sebenarnya Pulau. Indonesia itu banyak emasnya gitu. Tapi di dalam sejarah katanya penjajah itu mencari di sini, mencari rempah-rempah. Rempah-rempah. Itu setelah dirampok emasnya gitu, maka Indonesia itu menjadi negara agraris kan gitu. Yang tadinya semua kehidupan itu di pantai-pantai gitu. Dan itu mempunyai kehidupan yang tidak menempat dengan bentuk tidak ada mobilitas berhubungan dengan bangsa-bangsa lain gitu. Dan dengan keterbukaan wilayah Indonesia ini membuat budayanya sangat cepat bisa menyerap dari luar menjadi miliknya.
Itu kehebatan Indonesia. Indonesia bukan hanya bangsa yang penerima receiver nation, tapi juga mempunyai satu sikap bisa menciptakan bahan yang di luar itu menjadi milik Indonesia. Milik wilayah-wilayah masing-masing. Jadi kalau kita melihat di timur, itu, di Kupang sana, itu bajunya beda dengan yang ada di Pulau Lombok. Itu beda. Itu. Di Lombok itu kan produknya mutiara, banyak mutiara. Maka suasana bajunya juga mempunyai cahaya-cahaya kemutiaraan itu. Itu selalu begitu. Nah, kalau di Jawa itu lebih menyukai yang dinamakan batik gitu. Jadi tidak ditenun tapi dituliskan. Iya. Itu bedanya. Dan kemudian dasarnya kebanyakan itu warna hitam. Dan kalau Jawa Barat karena dia ada Citarum itu. Nah, Citarum itu kan warna tarum. Warnanya violet itu. Nah, Sunda yang dulu itu dominan warna violet itu. Maka dinamakan Citarum. Tapi juga karena di Cikotok itu ada tambang emas, maka tidak bisa lepas dari percampuran antara dasar Citarum itu, yang violet itu dengan warna emas yang ditumpangnya. Jadi warna emas itu selalu dominan untuk Indonesia. Sampai kita sekarang kan Freeport itu bagaimana? Iya. Nah, adapun nanti ada kelompok yang masih yang dikatakan primitif kehidupannya. Tetapi itu akibat dari didesak oleh penjajah, gitu. Maka dia lalu masuk ke dalam wilayah di cekungan-cekungan daerah yang nanti tidak memproduk budaya lagi, busana lagi. Maka terjadilah dia seperti orang primitif. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang Irian, seprimitif-primitifnya orang Irian, bahasa Indonesia yang bagus. Gitu. Nah, tapi kalau orang Jawa gitu ya, di kampung diajak bahasa Indonesia agak repot gitu. Kenapa Mansur? Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya bahasa-bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah bahasa Indonesia itu. Tapi nanti karena adanya desakan penjajah itu, bahasa komunikasi ini hilang. Tinggal bahasa daerahnya saja. Jadi orang-orang yang tinggal di kampung-kampung Jawa itu lalu kehilangan kontak komunikasi dengan bahasa itu. Dia mengembangkan bahasa daerahnya saja. Bahasa komunikasinya enggak. Nah, aneh memang kita mengapa di Irian Barat itu, dan coba aja lihat orang-orang Dayak gitu. Walaupun dia punya bahasa sendiri, tetapi juga bahasa Indonesia bagus. Gitu. Masih bisa lancar untuk berbicara bahasa Indonesia di tengah hutan. Gitu. Itu tentang hal bahasa. Jadi kita kembali ke dalam pembusanaan itu, karena Islam mengajari manusia itu harus berbusana, kelebihan manusia dengan ciptaan yang lain kan gitu. Kalau binatang itu tidak ada hak untuk berbusana, tidak ada kewajiban. Tapi kalau manusia wajib. Nah, karena Islam beda dengan, maafnya, dengan agama-agama yang lain gitu, yang tidak mengutamakan busana, maka Islam membuat kehidupan itu sandang baru pangan dan papan gitu. Lalu papan gitu. Jadi orang Indonesia lebih mengutamakan sandang baru pangan, dan itu walaupun kuliner kan itu yang sekarang terkenal gitu. Kulinernya juga beda-beda kan gitu. Tetapi sandangnya diutamakan. Maka tidak heran kalau kita melihat bangsa Indonesia itu keragaman busananya itu luar biasa. Itu kaya Pak Mansur. Apa? Kaya. Ya, bermacam-macam, berbeda-beda, kaya luar biasa. Ciri khas tersendiri. Dan di samping bahannya itu beda, nanti cara jahitnya juga beda. Coba
kita lihat ada baju bodok yang di Makassar itu beda dengan baju Jawa atau baju Sunda atau Madura. Inilah yang perlu kita renungkan, betapa indahnya Allah memberikan perintah berbusana, tapi disertai dengan kemampuan bangsa atau suku bangsa Indonesia ini untuk masing-masing membuat kebudayaan busana beda-beda. Dan yang lebih lagi, kalau kita melihat, karena nikah itu merupakan peristiwa yang sangat disyukuri. Kalau di Mekah itu tanggal 9 Dzulhijjah itu merupakan hari pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di Jabal Rahmah, lapangannya Arafah, itu merupakan satu peristiwa yang sangat akbar. Maka sebenarnya hari agung atau Idul Adha. Nah, itu pengaruhnya ke dalam bangsa Indonesia untuk mensyukuri nikmat nikah itu. Masya Allah. Itu busananya beda. Lihat saja busana antara Bobby, menantunya Pak Jokowi, dengan busananya itu putrinya Pak Jokowi yang Jawa gitu. Jadi harus diunduh yang dari Jawa, diunduh ke Tapanuli Selatan itu. Jadi kita bisa bayangkan gitu. Di Batak saja terdapat berapa budaya gitu. Dan di Batak saja terdapat berapa modelnya busana-busana kedaerahannya itu. Nah, Aceh nanti dengan seni tarinya, Aceh dengan seni busana hariannya, Aceh dengan busana pernikahannya, Aceh dengan busana sholat, busana untuk sholat itu beda lagi. Itulah sebabnya maka di Pancasila itu, yang terakhir itu, sila yang kelima itu, keadilan sosial itu, lambangnya apa? Sandang dan pangan. Padi dan kapas. Iya, kapas itu, dan padi. Jadi Indonesia sebagai satu negara dan dihuni oleh bangsa-bangsa ya. Dan kemudian bangsa-bangsa ini menyatu menjadi satu bangsa yang dinamakan bangsa Indonesia gitu. Dan busananya Masya Allah, indahnya luar biasa. Jadi kita belum pernah memperhatikan seolah gitu. Kita belum pernah mengajarkan kepada anak-anak. Kita belum pernah memberikan kesadaran kepada anak untuk menghargai karya para pendahulu yang sudah membuat kebedaan tata busana dan bahannya. Jadi seharusnya kita ketika saat ini kita memakai baju batik, kita harus bangga karena itu kekayaan alam Indonesia. Itu warisan. Warisan para kebudayaan, warisan yang para tidak ternilai harganya. Para pendahulu. Karena negara lain tidak punya. Tidak batik. Ada. Kalau di Malaysia ada itu ya karena ngaku-ngaku dari sana. Oh, karena mungkin banyak TKI pekerja yang sana begitu. Dari nama Singapura itu kan berasal dari Cirebon. Singapura. Di Cirebon itu ada pelabuhan Singapura. Itu sebelum ada Singapura yang sana, Cirebon dulu. Di sana ada Subang. Itu kan di Malaysia itu. Kan sudah ada sini, sudah ada Subang dulu. Jadi karena itu kita yang mendului, lalu ada yang hijrah di sana, pindah di sana, maka budaya dibawa. Keris itu beda-beda. Itu yang dinamakan rencong itu kerisnya orang Aceh. Dikatakan keris karena itu punya orang Jawa dengan orang Sunda gitu. Jadi semua senjata itu beda-beda. Gitu. Bayangkan itu, senjatanya pun beda. Itu busananya beda. Gitu. Sandalnya beda. Gitu. Nah,
inilah yang kita, kalau kata Pak itu Adi Hidayat, yang namanya sandalnya itu kan dulu disebutnya bakia. Baki. Gitu. Bakia itu jadi kita tuh melangkah ke alam baki, alam baka. Jadi kita tuh supaya ingat terus, jangan sampai kita itu di dunia itu merasa selama-lamanya melangkah kemana jangan keliru. Kamu harus melangkah ke alam baki itu. Lalu untuk bisa selamat tuh harus pakai sarung. Sarung itu syariah. Bajunya itu adalah takwa. Nah, kopiah ini namanya kopiah dari khauf. Jadi pikiran kita itu harus ada rasa takut kepada Allah. Nah, sekarang perhatikan kopiah dari orang yang di Makassar itu atau orang di Banjarmasin. Itu kenapa ada kopiah yang dari rotan atau apa itu? Iya. Sampai mandi pun nggak boleh lepas. Kalau kita melihat orang di kali, kalau ada orang mandi itu kopiah masih itu. Lalu dia mencelupkan kepalanya, balik pasang lagi. Itu kenapa, Mas? Nah, itu kan ajaran Islam juga, gitu. Bahwa di dalam kehidupan itu kopiah itu tanda khauf tadi, rasa takut pada Allah itu diwujudkan dalam pemeragaan dirinya itu pakai kopiah. Jadi namanya kopiah, khauf itu. Tapi bahannya beda-beda. Lihat aja topi yang dari Aceh, pasti beda. Nanti saya ada tuh saya tunjukkan topi yang dari Pekanbaru. Itu Siak se-Indrapura itu beda lagi tuh. Saya nggak bisa pakai itu, lupa tuh. Kemudian coba orang Bali beda, orang Jawa belangkonnya kan gitu, orang Sunda juga belangkon. Tapi pun itu beda itu. Beda. Belangkonnya orang Jawa dengan belangkon orang Sunda beda. Walaupun namanya sama ibaratnya, tapi beda. Nah, itu saya Pekanbaru juga ada topi beda. Saya bawa dua itu. Kenapa, Pak Masur? Kenapa para pejabat kita atau presiden itu lebih memilih peci, tidak belangkon? Ketika Cokro Aminoto sudah melakukan Kongres Nasional Sentral Syarikat Islam di Bandung tahun 1916, Bung Karno belum ada, sudah ada tapi belum bergabung dalam kegiatan politik. Karena Pak Cokro bersama dengan Agus Salim, bukan Agus Ngawi, bersama dengan Abdul Muiz, gitu. Dan juga wignya di sastra, kan gitu. Lalu beberapa lagi tokoh-tokoh yang lain, maka harus diciptakan satu topi yang bukan topinya orang Aceh, bukan topinya orang Papua, bukan topinya orang Makassar, gitu. Maka lahirlah kopiah ini. Kopiah ini satu ciri kesamaan, simbol kesamaan dalam gerakan syarikat Islam mula-mula begitu. Lalu nanti karena Bung Karno itu menantunya Pak Cokro, dan dia selama 6 tahun dibina oleh Pak Cokro, maka kopiah belangkonnya juga lepas. Lalu pakai belangkon, pakai kopiah ini. Nah, Bung Karno menceritakan ketika saya ini turun di stasiun Bandung, gitu kan, dari Surabaya naik kereta api turun di Bandung, maka orang kaget kopiah yang saya pakai yang hitam itu, karena mempunyai ciri kebedaan itu daripada orang-orang yang waktu itu masih pakai belangkon, gitu. Jadi kopiah adalah busana keindonesiaan, gitu. Ciri mahkota keindonesiaan, gitu. Jadi kalau mahkota itu kan dari apa bahannya, dan kemudian kita lihat di Jogja dan di Solo itu kan berbentuk seperti apa tuh,
Ini bentuknya itu bulat dan panjang gitu. Seperti torbusnya Turki kan gitu. Kan juga ada yang merah gitu. Nah, kalau itu bukan Indonesia kan gitu. Jadi kopi ya. Jadi Indonesia dinyatakan Indonesia itu sesudah tahun 1916. Jadi itu bukan ciri untuk pergerakan. Maka timbullah kopiah hitam ini sebagai lambang pergerakan. Ini yang merancang siapa Pak Mansur? Pak Cokro itu. Pak Cokro yang merancang. Iya. Nah, nanti kalau Bung Karno itu sebagai presiden, maka yang ngetop Bung Karnonya. Bukan Pak Cokronya. Iya. Pak Cokronya masih kelihatan pakai belangkon. Tapi sebenarnya ini buku ini kan tidak. Di buku ini Pak Cokro sudah pakai belangkon, kemudian nggak pakai kopiah. Jadi kita bisa bayangkan bahwa yang dinamakan busana itu kacamata busana, sepatu busana, sandal busana, gitu. Kopiah juga busana. Ratu Inggris itu walaupun bajunya menutupi lengan begini dan panjangnya sampai ke tumit, roknya itu tidak pakai kopiah, tidak pakai topi, gitu. Nggak pakai mahkota, maka Ratu Inggris itu dianggap telanjang. Maka kita bisa melihat waktu Ratu Diana datang ke sini, itu kan dia menggunakan topi yang lebar. Iya. Gitu. Topi ciri khas Inggris ya. Iya. Itu. Jadi kalau kelompok bangsawan sana itu wanita itu kalau tidak maka itu telanjang. Beda dengan selebritis yang justru membuka topi. Gitu. Nah, oleh karena itu saya menurut pemikiran pandangan dari pengalaman sejarah yang saya lihat, ketika Bung Karno itu tetap menggunakan kopiahnya, maka Bung Karno itu nggak lengser. Ketika Bung Karno ada di foto tanpa kopiah, lalu Bung Karno kehilangan mahkotanya. Pertanda. Iya. Pak Harto ketika masih pakai kopiah, Pak Harto itu belum dilengserkan. Tapi ketika sudah membuat gambar uang 50-an, 50 ribuan, Pak Harto tidak pakai kopiah, Pak Harto lengser. Berarti saya pakai peci nggak mungkin lengser, Pak Mansur ya. Jadi kalau tidak mungkin lengserkan sama kalau kita ini kan bukan orang-orang yang menduduki struktural. Jadi presiden sampai RT ngomong gitu ya. Itu kan struktural Indonesia begitu. Iya. Ya. Kalau kita kan di luar garis itu. Dan tapi kan Pak Lurah, Pak Camat rata-rata juga pakai kopiah. Seharusnya. Wali kota, gubernur. Seharusnya begitu. Itu ciri dia tuh seorang pemegang itu. Jadi filosofi peci ini adalah filosofi persatuan keindonesiaan, mahkota. Iya, mahkota Indonesia itu. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan di dalam pembicaraan sejarah pembusanaan bangsa ini. Itu betapa agungnya, betapa indahnya, betapa akbarnya anugerah Allah, rahmat Allah itu kepada umat Islam, itu bisa membuat ciri-ciri busana dengan bahan yang beda dan corak yang beda. Gitu. Bayangkan ini pola-pola ini. Iya, polanya. Kan beda-beda Pak Mansur. Dengan baju yang pertama tadi dengan baju Pak Mansur yang kedua kan beda sekali. Itu sangat beda. Nah, itu bagaimana orang tua-tua kita dulu untuk menciptakan itu tapi berlaku abadi. Iya. Ini yang menjadi permasalahan. Baik. Pak Mansur, saya ingin bertanya lagi. Kan kalau tadi kita bicara tentang Pak Karno yang dia selalu pakai peci. Diikuti oleh presiden selanjutnya seperti Pak Harto, kemudian Gus Dur, kemudian SBY, dan sekarang juga Presiden Jokowi. Kalau busana ibu negara bagaimana Pak Mansur? Bagaimana? Mulai dari Ibu Fatimah, kemudian Ibu Tin. Kalau saya kan sering lihat Bu Fatmawati dan Ibu Tin Soeharto selalu memakai kebaya kemanapun mereka pergi. Ini kan juga ciri khas keindonesiaan ya.
Iya, seperti itu. Jadi berarti masih dalam keadaan keagamaannya kuat, maka masih pakai kebaya. Gitu. Di bawahnya kan pakai Iya. kain yang batik. Iya. Nah, itu ciri ibu negara yang dulu begitu. Sampai sekarang apakah masih berlaku, Bang? Iya, masih sekarang ini masih Ibu Jokowi masih mau pakai batik kan. Apakah hal itu bakal terjadi pembedaan pemakaian pada yang akan datang? Tapi mudah-mudahan Allah tetap membusanai ibu-ibu negara itu dengan busana yang betul-betul nasional Indonesia gitu. Jangan sampai nanti berbusana seperti istrinya Donald Trump atau siapa, karena untuk internasionalisasi. Iya. Kalau laki-lakinya semua sedunia sudah pakai jas full dressnya itu sama itu, tapi istri-istrinya masih menunjukkan kedaerahan yang beda, Ke Indonesia. ke Indonesiaan kalau dengan luar negeri gitu. Iya, iya. Biasanya begitu. Dulu ketika konferensi Asia Afrika itu UNO yang dari Myanmar atau Burma itu busananya busana Myanmar, masih di Indonesia. Nah, Bung Karno juga menunjukkan kopiahnya itu sebagai khas Indonesia. Dan Bung Karno busananya itu jasnya bukan jas barat, ada sakunya. Sini ada sakunya bawah, gitu. Jadi kalau jas itu yang full dress itu kan tidak pakai saku, tidak memakai saku yang muncul, gitu. Seperti yang di foto ini Pak Mansur ya. Iya. Bung Karno pakai baju jas, kemudian ada sakunya. Kemudian memegang tongkat panglima. Iya. Itu tongkat isinya tongkat keris komando. Kan. Itu kan keris. Itu keris kan. Keris. Ya. Tapi dibentuk sehingga dengan tongkat. Nah, itu kan ditanya oleh Guntur. Itu, Pak, apakah Pak itu selamat mau dibunuh sampai 25 kali karena keris ini? Ya Bung Karno itu yang digeletakkan di mana saja kerisnya itu. Kata Bung Karno, jangan percaya ini. Bapak selamat itu karena Quran. Di sakunya itu ada Quran. Di saku Bung Karno? Iya. Itu sering dibawa itu yang selalu dijadikan, saya tidak pernah lepas dimanapun kecuali bersama ini, kata Bung Karno. Jadi dalam pembuangan di Flores segala macam, di Bengkulu, di pembuangan itu dia membawa Quran itu, dan Belanda tidak melarang untuk membaca Quran itu. Nah itu Bung Karno. Gitu. Jadi kita bisa melihat Bung Karno itu menciptakan busana yang beda menurut zamannya. Itu zaman Bung Karno tuh ini ada tilep. Tilep itu apa Pak? Ada begitu, ditilep dua begitu kan. Tapi kan Bung Karno tidak lurus saja. Di sini ada flui. Flui juga tilep-tilep gitu. Tapi Bung Karno lurus saja. Gitu. Jadi itu belumnya saya Indonesia, Presiden Indonesia, maka dia punya keindonesiaan cirinya itu. Dan presiden yang punya di sini panglima tertinggi Bung Karno. Gitu. Bung Karno juga sering menggunakan jasa-jasa revolusi tanda jasa, ya? Iya, tanda jasa ditempatkan di dadanya. Kenapa? Bung Karno panglima tertinggi. Kalau Sudirman panglima besar. Gitu. Nah, itu juga beda-beda busananya. Jadi busana itu mempengaruhi harga diri. Jadi kalau orang Ngawi menyebutkan acining rogo krono busana gitu. Karena begitu. Jadi harganya badan ini karena ditutupi dengan busananya itu. Jadi itulah bangsa Indonesia itu, untuk memperlihatkan keindonesiaannya itu para pemimpin itu mempunyai ciri
beda dengan yang lain. Itu dulu begitu. Tapi sekarang itu presiden yang berikutnya itu busananya adalah itu, hanya topinya yang beda. Itu cirinya. Dan sekarang yang masih dipertahankan adalah peci ya. Peci. Dan peci pun itu sifatnya tidak setiap hari dipakai. Dulu sampai Rudi Hartono itu mau mempertahankan Thomas Cook itu berangkatnya pakai topi. Peci, Topi, topi. pecinya itu. Itu ciri Indonesianya. Tapi sekarang ini saya lihat kok seperti kurang diperhatikan oleh para pembina olahraga. Tapi Pak Karno, Pak Harto kan kemana pun selalu menggunakan peci. Pak Tidak Harto. pernah lepas. Pak Karno dan Pak Harto. Ya, bahwa Pak Harto ada lepas. Pak Harto ada lepas. Kalau Bung Karno karena sudah botak maka tidak memakai, ketika akan difoto orang lain minta supaya tidak pakai kopiah, maka dia membuka. Oh. Tapi Ibu Dewi dari Jepang itu dia mengatakan Bung Karno akan semakin kasep gitu, Dengan akan peci. semakin handsome, makin ganteng kalau menggunakan kopiah. Kalau dibuka Bung Karno itu tidak seperti Bung Karno. Gitu. Maka Ibu Dewi menyukai itu. Iya. Jadi kita harus pula menyadarkan generasi muda ini bahwa sepuh-sepuh kita dulu, para pendahulu dulu, itu berupaya untuk membuat beda dengan yang lain. Gitu. Jadi bahannya, modelnya, gitu. Itu beda-beda, gitu. Sarung aja kita lihat itu. Beda-beda. Ya, ada sarung yang sepotong itu, Iya. lalu sekarang menjadi ciri keindonesiaan. Itu celana, lalu yang kebudayaan Melayu yang sama dengan Malaysia itu sekarang menjadi diterima sebagai pimpinan negara itu memakai busana itu. Jadi jasnya di luar. Gitu. Nah, itunya anyaman sarungnya itu ada yang model sarung biasa, ada yang pakai ini yang emas modelnya. Baik Pak Mansur. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di akhir segmen kedua. Nanti kami akan segera kembali. Cerita di segmen kedua ini tentang sejarah panjang peci, sejarah panjang kopiah yang memang ini juga dipakai oleh presiden pertama, kedua, ketiga, sampai saat ini. Dan ternyata filosofinya subhanallah sungguh luar biasa. Yang pertama kali dibuat atau menjadi karya masyhur Bapak Bangsa Cokro Aminoto yang kemudian diteruskan oleh Bung Karno. Pak Mansur ya. Itu orang Madiun. Seorang Madiun. Cokro Madiun itu orang Madiun dekat Ngawi. Baik, ikhwan dan akhwat, kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sejarah Islam Nusantara bersama Bapak Ahmad Mansur Suryanegara, di mana beliau juga menulis buku Api Sejarah, baik jilid 1 dan jilid 2, di mana buku Api Sejarah ini adalah mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ikhwan dan akhwat, kalau tadi kita berbincang tentang masalah busana,
ternyata sangat kaya dan sangat beragam dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Seperti peci yang saya pakai ini pun juga dipakai oleh presiden kita, presiden pertama kita Bapak Soekarno, kemudian Pak Harto, Gus Dur, Pak SBY, kemudian Jokowi, begitu pula ibu negara yang selalu memakai kebaya kemanapun mereka pergi, karena ini menunjukkan keindonesiaan. Dan juga ini adalah buah karya dari Bapak Bangsa, Bapak Cokroaminoto, dan ternyata peci ini juga memiliki ciri khas tersendiri. Kalau peci yang saya pakai ini berasal dari Aceh dengan corak yang di sini ada senjata rencongnya, begitu ya. Begitu pula jadi masing-masing daerah punya ciri khas tersendiri. Nah, di segmen yang terakhir nih, ikhwan dan akhwat, Pak Mansur memakai busana kain tenun yang berbeda pada segmen pertama dan kedua tadi. Kalau segmen yang pertama dan kedua tadi, Pak Mansur memakai busana ciri khas Pekanbaru dan Sumatera Barat. Di segmen yang ketiga, Pak Mansur memakai busana kain tenun dari Palembang. Beda-beda ikhwan akhwat, dan coraknya juga beda. Polanya juga beda. Bahkan Pak Mansur juga punya koleksi dari Lombok. Itu juga beda. Kalau saya yakin Pak Mansur juga punya batik dari Jawa, Pak Mansur ya. Dan itu juga beda. Artinya ikhwan dan akhwat, busana yang kita pakai ini dari ujung Aceh sampai ujung Papua semuanya berbeda, dan itu menunjukkan ciri khas tersendiri, keragaman yang sangat kaya raya. Itu Pak Mansur. Indonesia itu bangsa yang sangat cerdas. Ketika Islam memerintahkan untuk berbusana, maka lalu diadakan hari pembusanaan nasional, yaitu pada hari jadi manusia yang sebenarnya Idul Fitri. Maka gerakan pembusanaan bangsa ini diadakan satu gerakan memotivasi supaya mau berbusana, kan gitu. Karena ada agama sebelum Islam itu tidak memedulikan tentang hal kebusanaan ini. Maka Islam untuk mempercepat proses membusanakan bangsa ini, pada tanggal 1 Syawal itu toko-toko yang menjual itu busana-busana itu diserbu oleh umat Islam untuk membeli baju dan dibagi kepada saudara-saudara saat hari raya. Itu luar biasa. Dan kalau kita lihat masuk ke Beringharjo, Jogja itu batik itu macam-macam batik, coraknya beda. Kita nanti ke Pekalongan beda. Nanti ke Tegal beda lagi. Ke Tasik Mitra Batik beda gitu. Nah, ini pada radius yang sangat pendek, yang sangat dekat sebenarnya. Itu terjadi perbedaan. Dan dari Lampung ke Palembang, Palembang sampai ke Sumatera Barat, Sumatera Barat sampai ke itu daerah Sumatera Utara, sampai ke Aceh ujungnya sana. Itu terjadi perbedaan busana itu. Masya Allah itu. Maha agungnya Allah memberikan satu kecerdasan untuk berbusana dengan beda pola, beda bahan gitu. Dan disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Gitu. Sehingga menjadikan bangsa ini bukan bangsa yang telanjang, tapi bangsa yang betul-betul menampilkan keberadaan dan tidak merupakan bangsa yang orang lain tuh busananya sama aja gitu. Bahkan laki dan perempuan modelnya sama, lurus ke sama gitu. Nah, kalau Indonesia tidak, betul-betul yang kan Bhinneka Tunggal Ika. Itu dari alat tenunnya, bahannya, itu benang-benangnya dan variasinya itu sangat beda semuanya. Gitu. Inilah yang harus
generasi muda sekarang ini untuk mensyukuri. Gitu. Gerakan penjajah itu menilai kita. Itu yang namanya Paus Alexander ke-6. Itulah yang pendiri pertama imperialis. Maka bangsa-bangsa yang di luar negara gereja, bangsa yang biadab. Barbar begitu, Iya. primitif gitu. Padahal sampai di Indonesia sudah bisa berbusana yang luar biasa bagusnya. Lalu kita bisa melihat karena rumah juga merupakan busana. Lihat saja atapnya saja model-model itu. Rumah Padang bagaimana? Rumah Aceh bagaimana? Rumah orang Jawa bagaimana? Rumah orang Sunda bagaimana? Orang Lampung bagaimana? Itu. Orang Pekanbaru bagaimana? Itu Rio bagaimana? Itu. Papua. Ya. Dan kemudian ditambah dengan Papua dan itu orang-orang yang di pinggir laut bagaimana? Rumahnya beda-beda. Rumahnya aja beda. Itu. Bajunya beda. Bahasanya beda. Makanan pokoknya beda. Apa tidak merasa syukur jadi presiden Indonesia yang seperti ini? Gitu. Yang sudah dijadikan oleh para pendahulu-pendahulu itu. Gitu. Jadi para pendahulu itu kan itu mempunyai apa warisan arsitektur, warisan busana, warisan budaya, seni dan segalanya sudah diberikan sehingga menjadi kekayaan sekarang ini tinggal divariasikan sedikit saja gitu. Baik. Pak Mansur, berarti kan ini juga menangkis ungkapan banyak orang yang mengatakan Indonesia itu bangsa yang bodoh, bahkan meminjam tadi apa yang Pak Mansur sampaikan, penjajah datang ke negeri kita, ke Nusantara, mereka menganggap bahwa ini orang-orang pribumi, orang-orang primitif, orang-orang barbar. Tapi di sisi lain bangsa ini sudah memiliki kekayaan tersendiri. Bukan hanya kekayaan alam saja Pak Mansur, tapi kekayaan busana, kemudian kekayaan papan, rumah-rumah yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Berarti ini kan tidak sesuai dengan ungkapan mereka. Justru Indonesia adalah bangsa yang cerdas gitu. Kita itu punya bangsa yang suka damai, bangsa mempunyai sifat ramah tamah, bangsa yang mempertahankan yang namanya tingkah laku itu dengan bangsa lain menunjukkan budi pekerti yang tinggi, yang baik. Nah, penjajah karena di belakang bangsa ini ada emasnya, ada rempah-rempahnya, ada lalu digarong oleh mereka. Kita dirusak semuanya. Baik rumah-rumah arsitekturnya, lalu dalam budaya busananya, seolah-olah itu kita itu tidak pernah memiliki itu karena apa? Perang gitu. Nah, ternyata sekarang kita rasakan sama sekali oleh kita yang sudah merdeka ini. Masya Allah. Itu. Bangsa ini jenis kaya sekali. Kalau makan apa gitu. Yang namanya sampo itu yang namanya ketela. Itu menjadi makanan apa saja sampai dari keirian itu sampai ke rumah makan Padang walaupun banyak daging masih ada daun pokok ketela. Nah itu makanan. Sekarang buah-buahan, bagaimana buah-buahan? Luar negeri itu punya 4 musim. Apa sih? Musim panas, apalagi musim dingin, apalagi musim semi itu daun keluar di batangnya. Musim apa lagi? Musim yang dimakan daun rontok. Itu autumn leaf itu turun. Indonesia bukan daunnya, buahnya. Dan gitu. Sekarang musim apa? Musim durian. Itu yang jadi mangga jatuh sendiri. Gitu. Musim mangga, itu buah-buahnya itu. Jadi ada buah yang permanen, pisang terus-menerus, ada yang ada musim-musiman. Yang musim ini aja 16 model. Betapa agungnya tanah Indonesia itu ditanami apa saja menjadi buah yang indah sekali. Kolamnya kolam susu. Iya.
Seperti lagunya Gus Plus Iya. Mansur ya. Ya. Bukan Jadi lautan hanya kolam susu. kita bayangkan ini anak-anak nih kalau tidak tahu sejarah tidak bisa menghargai karya-karya yang lama gitu. Dan ini semua terkait dengan Islam. Maaf, itu agama yang lain itu tidak itu memperhatikan busana. Itu yang perhatikan adalah Islam. Itu busana itu dibagi-bagi lagi dengan busana untuk ke pasar, busana untuk ke sawah, busana untuk anak menyambut tamu, busana untuk resmi. Itu semuanya beda-beda. Tidak itu adalah mengambil dari luar. Justru ini dari dalam untuk ditampilkan keluar. Gitu. Inilah Indonesia. Gitu. Jadi kita orang pada kaget. Loh, kok begini? Luar biasa kemajuan bangsa ini sebenarnya. Cuma bangsa ini tidak bisa membuat senjata dulu. Maka ketika diserbu oleh penjajah, maka mundur-mundur yang dari pantai sampai ke pedalaman. Itu karena kita punya sifat cinta damai itu Pak Mansur, Iya, sehingga kita tidak memikirkan membuat senjata. Iya. Lalu yang tadinya itu bangsa nenek moyangku orang pelaut, berubah menjadi orang itu tukang di dalam pesawahannya itu. Jadi agraris. Nah, ini kan perubahan-perubahan dari wilayah yang ditempati dan okupasinya atau pencariannya beda. Nanti kita bisa melihat kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh bangsa ini, dari kudanya, dari sapinya, dan kendaraan yang ditarik itu juga ada ornamental yang berbeda-beda. Cikar mungkin, cikar orang Ngawi itu. Cikar, kalau orang Ngawi cikar. Cikar orang Jogja, cikar orang itu beda-beda. Itu sampai ke Cirebon beda kan. Di Sumatera juga begitu, beda-beda semuanya. Nah itu juga nanti pada waktu dia naik itu bajunya beda. Gitu. Ini sudah membudaya gitu. Gitu. Nah rusaknya ini sekarang ini terukur semuanya dari barat. Kan begitu. Jadi kalau sekolah yang hebat dari barat, orang yang pintar barat. Apa betul orang barat itu pintar? Jadi kalau tadi dikatakan orang Indonesia itu bodoh, lihat saja sekarang di Jakarta atau di Bandung, berapa tingkat rumah itu dibangun itu? 60 tingkat atau berapa? Itu orang yang di atasnya siapa yang bekerja itu? Di atas sampai ke atas itu yang nata-bata tanya sekolahnya apa? SD. Gedung yang begitu indah, tangan-tangan keluaran SD. Pinter, belum belajar ke universitas, dari SD aja sudah bisa membangun rumah seperti itu. Membangun gedung-gedung ya. Iya. Ini orang Indonesia. Sampai sekarang itu diperlihatkan. Gitu. Demikian hebatnya orang menciptakan busana, menciptakan arsitekturnya, menciptakan semuanya itu yang dibutuhkan dalam sandang, pangan, papan. Itu. Bahkan pangan sendiri pun juga memiliki ciri khas tersendiri, Pak Mansur ya. Jelas. Di Jawa beras, makanan pokok, kemudian ada yang makanan pokoknya sagu seperti di daerah Maluku. Ada yang makanan pokoknya jagung. Nggak salah seperti di Madura ini. Saya jadi teringat pelajaran SD saya. Masing-masing memiliki ciri khas makanan tersendiri. Jadi kalau ada yang makan sagu, ada yang makan jagung, ada makan gaplek, ada yang makan beras gitu. Itu beda-beda itu. Tapi anehnya juga darahnya merah. Iya. Yang beda kan kulit luarnya ini saja. Iya. Darahnya sama. Nah inilah yang perlu kita syukuri, yang kita renungi, kita tafakuri. Mau sebenarnya kalau Al-Quran menunjukkan umatan wahidah. Umat yang satu. Lalu nafsan wahidah, jiwanya yang sama. Kita nggak bisa bahasa Inggris. Kita nggak bisa bahasa Rusia. Kita nggak bisa bahasa Jerman. Tapi kalau dia sedang senyum, ketawa, nangis, tahu, dia sedang nangis. Nah, itu ada kesamaan.
nangisnya orang Rusia, apa kupingnya yang keluar airnya? Enggak, kalau saya matanya gitu. Jadi kita bisa melihat ada nafsan wahidah, itu jiwanya sama gitu. Jadi kita itu sebagai manusia yang sama gitu sebenarnya hakikatnya. Maka kalau kita akan menghadap kepada Allah, itu yang dinamakan umroh atau yang dinamakan nanti haji itu, maka busana semuanya ini tanggalkan, kembalilah dengan kesederhanaan, jangan hanya pakaian umroh itu. Dan kalau kita terpanggil gitu, maka nanti hanya kain kafan yang membungkus badan kita. Iya, artinya dengan keragaman busana yang kita miliki di Nusantara, apapun itu, mulai dari Aceh sampai Papua, beragam kekayaan busana dari berbagai daerah. Tetap kita nanti ketika kita kembali begitu hanya memakai satu kain saja Pak Mansur ya. Iya. Sehelai kain kafan. Ini sebenarnya tidak dibawa. Apakah ini menandakan bahwa ini adalah ya semuanya dunia. dunia. Oleh karena itu yang dinamakan Iskandar yang agung, itu Alexander the Great, ketika wafat, maka kotaknya itu dibolongi kanan kiri, tangannya dikeluarkan untuk memberitahukan semua kekuasaan, kekayaan segala macam, nggak ada yang dibawa dan tidak bisa membuat mati itu hilang, tapi datang itu datang. Dan kita datang, maka tangan terbuka saja. Yang tadi untuk menggenggam pedang, untuk memegang senjata, untuk apa, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyerah. Itu Alexander the Great, kotaknya dibuat lubang kanan kiri untuk memberitahukan kepada orang yang masih ingin berbuat tidak benar. Maka lihatlah, aku pulang tidak bawa apa-apa. Nah, di sini kita diingatkan, boleh berbusana, boleh kita punya papan, kita punya sandang, kita punya pangan, itu jangan sampai timbul keserakahan, timbul keriaan, ketimbul yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena hal itu akan tidak irji'i ila rabbiki ya ayyatuhan mutmainnah. Hanya orang yang hatinya tenang bisa kembali kepada Allah. Jadi kita tidak bisa membusanakan diri dengan keriaan, membusanakan diri dengan hal-hal yang membuat kesombongan, membusanakan diri dengan cara yang bertentangan dengan keislamian. Kita harus tetap berbusana yang rapih karena Allah yuhibbu thayyibun. Allah menyukai yang baik. Itu. Jangan sampai keliru yang ditonjolkan keindahan badannya. Gitu. Sehingga terjadi pembukaan-pembukaan yang tidak dibolehkan oleh Islam, justru ditampilkan. Rambut itu aurat. Tapi ada untuk apa beragama? Itu lebih baik tanpa itu penutup kepala ini, rasanya dia akan sukses juga agama. Ya kalau dia dah ngomong begitu, semua kuburan harus ditutup untuk dia. Itu kuburan itu hanya untuk yang Islam, untuk yang Hindu, untuk yang Buddha, untuk yang ini kan punya masing-masing kan. Itu. Nah kuburan untuk orang yang tidak mau beragama, ada nggak kuburannya? Ini diperlukan pemerintah membuat itu aturan baru, mungkin dari San Diego itu asal bayar 100 juta atau berapa itu, atau di mana yang nanti ada tempat orang-orang yang tidak beragama. San Diego. Iya, mereka tidak berpikir, mereka belum sampai ke situ. Kembali juga harus ada tempatnya. Itu kalau dia sekarang tidak mau beragama, sedangkan kita berkat rahmat Allah Indonesia Merdeka ini yang Maha Kuasa, maka kita harus sampai pemikirannya tidak hanya sepotong, hendaknya teruskan pikiranmu itu berbusana jangan sepotong,
Itu kalau punya rumah berlomba-lomba itu beli rumah banyak di mana-mana itu dan segala macam. Tapi itu hanya merupakan kesombongan diri. Yang sebenarnya Islam tidak menganjurkan itu. Islam menganjurkan hidup ini semuanya iya karena budu, Wa iya karena iya stain, nasta'in. dan kemudian kita itu inna solati wa Wa nusuki nusuki. wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Bung Karno itu di luar-luar kamarnya itu macam-macam lukisan-lukisan yang di istana itu. Tapi pas di ruang tidurnya Bung Karno hanya ada tulisan dari bambu hitam ditulis sendiri dengan cat putih. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi itu yang harus kita jadikan titik tolak pemikiran apa yang sedang kita kerjakan. Apapun yang kita kenakan, jangan sampai menjadi kesombongan yang muncul karena berbusana. Semoga apa yang saya sampaikan ini, yang saya tampilkan diri dengan baju yang berbeda, tidak lain hanya Indonesia sebagai bangsa yang cerdas, bangsa yang punya budaya berbusana yang tidak diambil dari luar, tetapi adalah hasil pemikiran, kreativitas para pendahulu, sehingga tiap wilayah, tiap daerah mempunyai kelengkapan berbusana dari kepala, dari badan ini, dan penutup bagian kaki, sampai ke sandal-sandalnya pun atau kaos kaki itu sangat beda di Indonesia. Semoga Allah merahmati kita untuk bisa berbusana dengan atas dasar petunjuk Islam, supaya kita kembali bisa nanti kembali dengan busana yang satu, yaitu yang dinamakan kain kafan, dan kita tergolong orang yang husnul khotimah. Amin. Baik, terima kasih Pak Semoga Mansur. apa yang sampaikan membuka hati kita masing-masing untuk kembali, sekali lagi kembali dan kembali ke dalam ajaran yang satu, Islam yang satu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Mansur, mulai dari kekayaan alam, kekayaan busana, pangan, sandang, papan, memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki keanekaragaman yang sangat kaya sekali. Bangsa ini memang bangsa yang sangat kaya. Bangsa yang bisa dikatakan ketika Tuhan menciptakan Indonesia dengan senyuman gitu. Karena banyak orang yang mengatakan Nusantara adalah Zamrud Khatulistiwa. Namun dari perjalanan sejarah yang tadi Pak Mansur sampaikan, kekayaan alam, kekayaan busana yang disampaikan, bagi kita umat muslim ketika kita kembali, kita tidak akan membawa itu semua. Seperti tadi dijelaskan Pak Mansur, bagaimana The Great Alexander ketika ia mati ya tidak membawa apa-apa, begitu pula kita. Maka ketika kita kembali, kita tidak membawa apa-apa, hanya membawa sehelai kain. Tadi Pak Mansur juga sedikit mengutip ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Mudah-mudahan kita semua ikhwan dan akhwat bisa kembali kepada Tuhan dengan hati yang tenang, hati yang puas, dan insya Allah bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Mansur sudah mau memberikan pencerahan kepada kita dalam program Sejarah Islam Nusantara. Ikhwan dan akhwat, saya Bagus dan pejuang dakwah ada Atep dan juga ada Robi serta ada Kang Rizal. Mohon undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Ilaliko bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.